Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti, mahasiswa semester 4 S1 Kebidanan Universitas Abdurrab. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai konseling gizi untuk pemenuhan tugas mata kuliah pada semester 4, yaitu mata kuliah gizi reproduksi. Tema yang saya ambil di sini adalah gizi yang mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling gizi. Nah, konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dengan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, hingga akhirnya klien tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi yang sedang dialami klien tersebut. Di dalam konseling dikenal dengan istilah konselor. Apa itu konselor? Konselor adalah orang yang memberikan konseling gizi, sementara klien adalah orang yang mengkonsultasikan permasalahannya kepada sang konselor. Nah, di dalam konseling gizi terdapat 6 langkah. Yang pertama, membangun dasar-dasar konseling gizi. Yang kedua, menggali permasalahan. Yang ketiga, menegakkan diagnosa gizi. Yang keempat, intervensi gizi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, terminasi. Baiklah, berikut contoh video konseling gizi antara bidan dengan klien, yaitu remaja dengan masalah anemia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, kalau boleh tahu keperluan adik kesini menghubungi saya apa ya, Dik? Saya ingin konseling, Bu, sekalian untuk memeriksa HB, Bu. Baik, kalau boleh saya tahu biodatanya terlebih dahulu, namanya siapa? Nama saya Syifa, Bu. Baik, umurnya? 16 tahun, Ibu. Alamatnya, Dik? Saya di Jalan Kulim, Gang Karya, nomor 22, Ibu. Kalau nomor teleponnya berapa? 0812 3775 4128. Baik, kalau boleh tahu nama orang tuanya? Nama ayah saya Budi, Bu. Nama ibu saya Sofi, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ke depannya ya, Adik. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa Adik bisa datang ke untuk konseling secara online ke BPM kami. Nah, saya selaku bidan yang bertugas di klinik sejahtera ini ingin membantu Adik ke depannya nanti bagaimana alternatif untuk mengatasi permasalahan yang sedang Adik hadapi. Nah, kalau boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu, jadi keluhan Adik apa ya sehingga bisa mendorong Adik untuk berkonsultasi dan mengecek HB Adik ini? Akhir-akhir ini, Bu, saya sering pusing, Bu. Mudah lelah juga. Juga saya saat sedang belajar, itu saya nggak sering ngantuk, Bu. Konsentrasi saya itu kurang gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi hal yang paling mengganggu untuk Adik itu apa ya? Saat belajar, Bu, karena saya sering mengantuk gitu, Bu. Jadi saat pembelajaran saya kadang ketinggalan pelajaran gitu, Bu, kurang ngerti gitu. Baik, jadi hal yang paling mengganggu itu kekurangan atau kehilangan konsentrasi saat belajar di sekolah ya, Dik? Iya, Bu. Nah, baik. Kalau boleh saya tahu nih, pola makan Adik itu sehari-harinya seperti apa ya? Untuk pola makan saya, Bu, saya sering makan ini, Bu, makan makanan cepat saji gitu, Bu, seperti mie instan gitu. Oh, gitu. Nah, jadi dari cerita yang disampaikan tadi, keluhannya itu sering
pusing, lelah, kehilangan konsentrasi, kemudian kebiasaan pola makannya suka mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji gitu ya. Nah, apakah adik tidak suka atau tidak sering makan nasi dan lauk pauknya? Jarang sih, Bu. Oh, jarang. Nah, kalau seandainya nih ada makan nasi. Nah, lauk pauknya itu seperti apa? Apakah ada mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi? Makanan mengandung zat besi itu contohnya kayak daging, kacang-kacangan, atau hati gitu. Kadang-kadang ada, Bu, tapi jarang. Oh gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah adik sudah haid? Sudah, Bu. Baik. Nah, biasanya kan di sekolah ada program pembagian tablet tambah darah tuh setiap bulannya. Apakah tablet tambah darah itu setiap bulannya adik minum atau tidak ya? Ada, Bu. Apakah rutin setiap bulannya adik minum? Kadang tidak juga, Bu. Oh gitu. Baik. Kalau dari pola olahraga nih, adik itu termasuk remaja yang suka olahraga atau remaja sekarang kan kayak mager nih, nonton aja di rumah. Nah, adik tuh suka olahraga apa enggak? Enggak sih, Bu, karena kan jadwal sekolah itu kan full day, Bu. Jadi capek gitu, Bu. Jadi sering rebahan. Jadi sering rebahan ya. Baik. Nah, jadi setelah kita berbincang-bincang tadi, menggali informasi mengenai pola makan adik, kebiasaan sehari-harinya seperti apa, di sini saya menjelaskan sedikit tentang keadaan adik yang saya lihat ya. Nah, yaitu kalau berdasarkan penglihatan kita dari ini, wajah adik itu memang terlihat agak pucat, tetapi berdasarkan data nilai HB yang sebelumnya yang sudah adik kirimkan tadi, itu tidak tergolong dalam anemia yang tingkat tinggi, itu masih tingkat terendah. Nah, di sini ada risiko yang pertama, tadi suka makan makanan yang instan. Nah, terus jarang makan makanan yang mengandung zat besi. Nah, hal ini juga bisa menjadi penyebab kekurangan zat besi, sehingga akan berujung ke anemia. Kemudian adik tadi juga bilang kalau adik tuh jarang minum tablet tambah darah yang diberikan oleh sekolahnya setiap bulan ya. Nah, itu sebenarnya sangat bagus karena kan setiap bulan kita mengeluarkan darah, mengeluarkan haid, darah haid. Nah, jadi tablet tambah darah itu sebagai pembantu kita sebagai perempuan untuk menyeimbangkan zat besi yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian adik juga jarang berolahraga mungkin karena terlalu padatnya jadwal sekolah ya. Nah, kalau saya simpulkan di sini bahwa adik ini kurang terpapar informasi nih terkait makanan yang mengandung zat besi. Nah, hal ini ditandai dengan adik yang jarang makan makanan yang sehat, apalagi makanan yang mengandung zat besi. Nah, baik. Jadi ada beberapa nih alternatif solusi yang bisa dipilih untuk menyembuhkan anemia adik yang sepertinya belum begitu parah, baru tingkat ringan. Nah, di sini bisa dengan cara mengubah pola makan adik dan mengatur pola aktivitas adik. Nah, kalau dari pola makan tadi kan adik cerita suka makan makanan instan nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada namanya isi piringku. Di sini bisa menjadi panduan adik untuk mengubah pola makan menjadi makanan yang lebih sehat dan teratur. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini.
di sini pertama di bagian paling atas sekali. Nah, di situ kan terdapat makanan-makanan pokok, kemudian ada bagian sayur-sayuran, ada bagian buah-buahan, ada bagian lauk pauk. Nah, semua yang ada di dalam situ harus kita penuhi dan kita makan setiap hari. Nah, makanan pokok itu nasi dan penukarnya. Misalnya kalau adik nggak suka makan nasi, bisa ditukar ke roti. Nah, itu besarannya 150 gram nasi atau 3 centong nasi yang ada di rumahnya. Kalau nggak mau makan nasi bisa dirubah atau bisa ke kentang, misalnya 3 buah kentang sedang yaitu 300 gram, kemudian 1,5 gelas mie kering atau 75 gram itu bisa juga setara dengan 3 centong nasi. Nah, kemudian di sini ada lauk pauk. Lauk pauk ini seperti yang saya bilang tadi, zat besinya. Zat besi itu kalau di lauk pauk itu daging merah. Nah, lauk pauk hewani itu 75 gram ikan kembung atau 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau 1 butir telur ayam ukuran besar 55 gram, atau 2 potong daging sapi sedang. Nah, daging sapi ini sangat bagus untuk kandungan zat besinya, karena daging sapi ini merupakan daging merah gitu. Kalau lauk nabatinya, misalnya nih adik nggak suka makan daging, itu bisa diubah ke tahu, itu sebanyak 100 gram tahu atau 2 potong sedang tempe 50 gram. Nah, kemudian kalau ke sayuran itu 150 gram atau 1 mangkok sedang. Untuk sayurannya, untuk menambah zat besi itu seperti bayam. Apakah adik suka makan sayur biasanya di rumah? Jarang, Bu. Nah, baik, jadi saya sarankan mulai dari sekarang biasakan nih makan sayur, makan lauk, karena itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, selain kita makan lauk, makanan pokok dan sayuran, kita juga harus makan buah-buahan. 150 gram pepaya itu sama dengan 2 potong sedang atau 2 buah jeruk sedang 110 gram atau 1 buah kecil pisang Ambon 50 gram. Nah, ya di sini saya sekaligus menjelaskan secara keseluruhan dari pola makan yang sehat dari aturan piringku itu ya. Nah, di sini gula. Nah, kalau makan makanan instan nih, apakah adik suka juga makan kayak minuman boba atau sejenisnya yang instan beli di luar gitu? Suka nggak? Suka, Bu. Itu juga sangat berbahaya, bisa ke penyakit lainnya juga. Jadi kalau untuk gula itu batasi konsumsi gulanya. Memang gula ini tidak berhubungan dengan zat besi, tetapi untuk menyeimbangkan pola hidup kita agar hidup kita itu sehat, maka kita perlu seimbangkan juga gulanya gitu. Nah, kalau garam, kalau di dalam makanan instan itu kan kita nggak bisa ngatur garamnya sebanyak mana atau micinnya itu sebanyak mana. Nah, kalau kita masak sendiri kan kita bisa atur nih, batasi garamnya kurang dari 1 sendok teh per hari, kurangi garam saat memasak, batasi makan olahan dan cepat saji. Nah, kalau makanan cepat saji itu kita biasanya nggak bisa melihat atau nggak bisa mengontrol. Setiap hari kalau kita konsumsi, maka semakin banyak garam yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian nih protein dan lemaknya, batasi makanan yang berlemak atau digoreng. Nah, makan sedikitnya, kalau memang nggak bisa benar-benar nggak bisa dikurangi, paling tidak dalam 1 minggu itu ada 7 hari atau 2 hari aja makan yang kayak gitu kalau belum bisa benar-benar dihilangkan gitu. Nah, kalau buah-buahan ini 5 porsi 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, gitu. Nah, selain kita makan makanan yang bergizi, ini kan kita adik ini remaja kan, jadi harus menjaga kesehatan tubuh
tubuhnya juga. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuhnya gitu, yang pertama kita harus makan makanan bergizi, makanan dengan gizi seimbang seperti mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di dalamnya itu juga ada pemenuhan zat besi agar kita sebagai remaja tidak termasuk ke dalam remaja yang mengalami anemia gitu. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini juga sangat perlu loh. Tubuh kita juga memerlukan adanya olahraga yang teratur untuk membakar lemak di dalam tubuh. Kemudian menghindari fast food. Nah, fast food inilah yang sering adik makan tadi, seperti makanan-makanan instan. Fast food ini sama sekali tidak memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, zat besinya tidak terpenuhi, terjadilah anemia tadi. Nah, kemudian hindari stres. Kenapa? Karena memikirkan hal-hal yang dapat membuat kita stres itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Kemudian konsumsi cairan. Nah, adik suka minum air putih atau suka minum minuman yang manis-manis beli di warung atau di luar gitu? Jarang sih Bu kalau minum air putih Bu. Oh, jarang ya. Nah, tubuh kita itu memerlukan asupan cairan, maka dari itu kita biasakan mengkonsumsi air mineral dalam 2 liter sehari. 2 liter itu sekitar 8 gelas. Nah, jadi kalau bisa ke sekolah bawa air mineral, atau kalau nggak bawa, beli di sekolah itu air mineral, kurangi air-air yang manis gitu. Nah, meskipun adik padat dengan jadwal sekolahnya, juga jangan lupa nih istirahat. Tubuh kita juga harus punya waktu istirahat yang cukup. Jangan pernah memforsir tubuh kita untuk terus-menerus bekerja ataupun dipaksa buat belajar terus gitu. Jadi kita juga harus punya waktu buat istirahat. Kemudian berpikir positif, pastikan untuk selalu berpikir positif pada segala hal karena akan berdampak bagi kehidupan. Kalau kita udah berpikir positif, insya Allah tubuh kita akan mengikutinya, akan sehat dan positif gitu. Yang terakhir kita minum vitamin. Dengan kondisi COVID sekarang ini kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita, mungkin dengan mengkonsumsi vitamin merupakan hal yang perlu dilakukan agar tubuh tidak mudah rentan terserang penyakit, khususnya COVID yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, jadi dari alternatif solusi yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu dengan memenuhi zat besi yang pertama ya, karena masalahnya di sini adalah anemia. Dari alternatif pemenuhan zat besi, kemudian bagaimana cara pola makan yang sehat, hal mana dulu nih yang bisa adik lakukan, bisa adik komitmenkan untuk mengubah pola hidupnya agar anemia adik ini tidak terlalu parah dan benar-benar hilang. Alternatif mana? Mau membatasi makanan instannya terlebih dahulu, atau mau mulai berolahraga, atau bagaimana? Membatasi makanan dulu sih Bu. Membatasi makanan instannya dulu ya. Ya, jadi mulai makan nasi, makan dengan lauk, dengan sayuran hijau gitu, agar bisa jadi remaja yang sehat dan tanpa anemia gitu loh. Nah, jadi sebagai komitmennya nih, saya catat dulu nih sebagai pertemuan pertama kita, kalau seandainya nanti ada konseling kedua ke depannya, bisa saya jadikan bahan banding apakah adik benar-benar melakukan komitmen ini atau tidak gitu. Apakah boleh? Boleh Bu. Baik, jadi komitmennya adik mau mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat dengan makan makanan yang bergizi, mengandung zat besi, dan mengurangi makanan instannya ya. Baik Ibu. Nah, baik, data ini sudah saya tulis.
Apakah ada yang ingin Adik tanyakan lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Baik, saya akan menjadwalkan pertemuan konseling kita kedua sekitar 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi, jika dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu ke depan ada yang ingin Adik tanyakan, Adik boleh langsung hubungi saya melalui WhatsApp ataupun telepon langsung ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup dulu meet-nya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa Adik amalkan agar anemia Adik ini tidak semakin berbahaya dan benar-benar hilang. Nah, untuk kedepannya, kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita langsung bisa masuk ke labor untuk pemeriksaan fisik secara langsung. Baik, saya akhiri dulu ya, Dik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Sama. Baiklah, terima kasih. Sekian video saya mengenai konseling gizi pada remaja dengan anemia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.